Oke, gengs. Ya, inilah kehidupan setelah hijrah dari Kamboja tadi. Berubah hidup 180 derajat, harus terimalah. Gimana lagi? Jadi angel loa di sini di Bali. Gimana coba? Hah? Jadi kalau ada yang nanya, ngapain kau di Bali dong? Kerja apa kau di Bali? Inilah kerjaan gue. Beres-beres di rumah, nyapu halaman. Jadi angel loa di sini. Gimana lagi? Kamboja udah nggak bisa lagi, udah dibersihkan. Mafia Singapura udah nggak bisa lagi buka situs di sana. Ya, cuman masih ada sisa beberapa sih. Tapi transisi kehidupan dari sana kemari nggak buru-buru kali kok. Ya, beginilah adanya. Lumayan juga pendapatan per hari jadi angel lu di sini. Hah? Daripada di sana nanti kena bom sama Thailand, kan lucu ya, mati konyol lah di negara orang lain. Ya, tapi pada akhirnya memang harus jadi penjahat nah, kalau mau jadi orang kaya di atas muka bumi ini. Jadi penjahat aja kan, gak ada yang salah sama penjahat. Yang salah cuman moralis saja yang membatasi ruang gerak manusia. Kalau kalian punya uang, kalian punya kebebasan. Ya, ginilah gengs, kehidupan gengs di Bali gengs. Kadang dugem, kadang ke pantai, jadi apa? Anak pantai, lihat sunset. Ya sekalian ini bikini lah. Tapi ngomong-ngomong, kawan-kawan yang balik dari Kamboja ngapain aja orang dia? Kurasa sih pada banyak yang nggak siap juga sih ngadapin kenyataan hidup ketika di Indonesia. Yakin aku. Ya terkecuali yang masih mau kerja-kerja itu juga sembunyi-sembunyi kan di negara ini. Hah? Sembunyi-sembunyi. Ya lucu lah, lucu. Pada akhirnya orang-orang di atas tuh bersandiwara semua tuh. Tapi ngomong-ngomong, muka Bandar Julunnya kok nggak pernah dinampakan?
yang ditangkap. Oh iya, aku mau cerita sama kalian. Ya, 5 tahun yang lalu pasca COVID dan kumbu mematikan, judol, pinjol, ya makanya jadinya banyak orang-orang tolol. Dulu sebelum aku berangkat ke Kamboja, kami di training dulu atau di apa dulu di Jakarta. Mungkin sekilas biar supaya kalian ingin tahu. Dan sedikit bercerita aja sih. Ada sebuah daerah yang isinya bandar-bandar judol, big boss di Jakarta tuh. Ya, namanya Pantai Indah Kapuk. Iya. Sana markas bos-bos besarnya. Itu yang disebut namanya PSN tadi. Project Sakongsa Nasional. Makanya ketika The Incredible Man of Indonesia jadi presiden, proyek itu dihentikan. Tapi bisnisnya masih tetap berjalan kayaknya. Iya. Ya walaupun mungkin margin mereka udah turun ya. Ya gitulah. Iya memang aneh sih. Negara sekecil kayak Singapura tuh kenapa bisa kaya raya, rupanya dari hasil jarah negara-negara tetangganya, tetangga sekitarnya. Mungkin aku coba flashback kenapa orang tuh bisa seperti itu ya. Aku rasa ada dendam histori sih. Kenapa negara kita dijarah sama mereka. Mungkin aku coba flashback ke 98. Iya. Mungkin ada dendam histori antara negara kita sama mereka itu. Ya begitulah penipu itu. Penipu memang tetap penipu, nggak bisa. Dan ada satu influencer yang membanggakan Perdana Menteri mereka itu. Iya. Namanya Raichi Bai, RC. Yang membandingkan The Incredible Man of Indonesia dengan Lawrence Heang yang mengatakan Singapura lebih baik. Ya mungkin. Cuman pertanyaanku gini untuk influencer yang namanya Raichi Bai RC ya. Kalau memang Singapura lebih baik, kenapa kok nggak tinggal di sana gitu? Iya. Mungkin itu aja video ini sih. Mungkin udah habis era-era jadi penipu di masa saat ini ya. Tapi aku nggak pernah menyalahkan siapapun sih di atas muka bumi ini. Aku hanya menyalahkan diri aku karena ya atas kebodohan gue sendiri sih. Tapi yang membuat aku belajar mengenal diriku sendiri ketika aku berada di antara lingkungan jenis-jenis binatang yang gue jumpai ya. Termasuk ada jenis binatang yang mengatakan ketika di Indo aku nggak milih untuk meneruskan pekerjaan itu, mengatakan aku nggak bisa hidup, mau makan apa. Anjing rasanya itu yang ngomong. Aku di sana kerja, bukan membangun hubungan keluarga gitu. Oke?